saat orang meninggal, hikmahnya memperbaiki diri lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarinnya. Apalagi kebanyakan yang meninggal adalah orang tua ya Kak ya. Jadi teringatlah sama orang tua di rumah. Dan jangan pernah takut untuk memandikan jenazah, dan kalian juga harus bisa gitu. Karena untuk di kampung juga kebanyakan orang tua ya Kak ya. Jadi tangan remaja itu penting untuk di kampung. Dan jangan pernah takut gitu loh untuk memandikan jenazah, karena kita sama-sama manusia, pasti kita akan kembali ke atas. Kalau umur kita tidak ada yang tahu ya, bahkan detik ini ataupun 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, hari esok kita tidak tahu bakalan seperti apa. Jadi ya kita ini harus bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan engkau mati besok, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Masyanti, akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema Tantangan Profesi Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Kali ini telah hadir 2 orang narasumber kita. Mereka berprofesi sebagai pemulasaran jenazah. Assalamualaikum Bapak Khamsul Khair. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Kemudian dengan Mbak ya, Mbak Rohana. Ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung saja obrolan kita ya. Yang pertama ini saya ke Mbak Hana dulu. Mbak Hana, saya melihat tadi awalnya sempat bingung Mbak atau Ibu nih, tapi dilihat dari performance-nya itu sangat muda sekali. Nah, di usia yang sangat muda ini Mbak, memilih pekerjaan sebagai seorang pemulasaran jenazah itu rasanya mungkin 1 di antara 1000 yang bisa memilih seperti itu. Itu mengapa Mbak jadi tertarik untuk menjadi seorang berprofesi sebagai seorang pemulasaran jenazah? Awalnya nggak percaya ya Kak ya, bisa masuk di ranah pemulasaran jenazah yang memang berhubungan dengan jenazah. Tertantang karena awal masuk juga dikarenakan COVID, cuma sistem calling. Jadi alhamdulillah di Oktober dapat rezeki untuk menetap di RSUD. Berarti maaf ini sebuah tantangan ya harus ditaklukkan ya. Sejak kapan bekerja di sana? Tadi sudah masa COVID ya, tahun berapa itu tepatnya? Tahun 2021. Tahun 2021. Ya. Kalau boleh tahu nih ya, usianya sekarang berapa sih Mbak? Alhamdulillah 21 tahun. 21 tahun, luar biasa Mbak. Sebagai seorang perempuan dan masih muda, ada tidak perasaan takut atau cemas atau apa ya ketika menghadapi ini langsung ini istilahnya? Takut pasti ada Kak, karena pada saat awal COVID juga kan itu virus yang namanya, kita menghadapi virus yang Masya Allah takut banget, tapi kalau dijalanin Alhamdulillah ada Pak. Jadi awalnya takut tapi sekarang sudah jadi biasa ya. Oke, dari awal tadi sudah ada cerita bahwa dari istilahnya punya bekal ilmu itu di kampung ya. Nah, terus kalau belajarnya sendiri dari mana? Kalau belajar sendiri kan kemarin alumni MTS juga, jadi kemarin teori juga, tapi tidak praktek. Kalau kita praktek cuma kita lihat di YouTube aja. Berarti memang pada dasarnya belajar di sekolah juga ya. Oke, sekarang saya pindah ke Bapak Khamsul dulu. Bapak sebagai orang yang lebih lama ya istilahnya menangani jenazah, apa saja sih sebenarnya tugas dari seorang ini pemulasaran jenazah di rumah sakit khususnya? Untuk tugas seorang pemulasaran jenazah di rumah sakit itu yang pertama ada dilanjutkan dengan memandikan mayat, terus dikapani,
dan disolatkan. Selanjutnya apabila ada permintaan dari keluarga jenazah tersebut bisa langsung dibimbing atau ikut ke kuburannya untuk menguburkan seperti itu. Dan tugas kami kadang bisa sebagai penalkin jenazah di situ. Nah, Tapi itu tadi atas permintaan ya, Atas yang untuk permintaan, iya. yang ke kubur itu ya, Ya, istilahnya, diminta ke dulu makam baru ya. kami ke sana. Kalau untuk selesainya sampai menyolatkan aja di Sampai menyolatkan. di ruangan jenazah. Oke. Kalau boleh bekerja di situ. Untuk pekerjaan ini dari tahun 2016. 2016. Jadi sekarang sekitar 6 tahun, ya jalan 7 tahun lah untuk sekarang. Kemudian yang bertugas di sana itu ada berapa orang? Jumlahnya sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang, termasuk Mbak Hana sendiri kan, 1 orang bisa lah. Ditambah 1 bagian admin dan 1 kepala ruangan. Itu apakah memang istilahnya kan tadi kalau yang Mbak Hana khusus untuk perempuan ya, Iya. terus ada lagi yang untuk laki-laki Iya, khusus juga. khusus juga. Mohon maaf nih sebelumnya, apakah itu memang ada misalnya di sana ada yang bukan Muslim misalnya? Iya. Apakah ada tersendiri atau gimana ketika itu pemulasaran jenazahnya? Untuk yang non Muslim tetap kami yang memandikan. Tapi untuk doanya nanti ada rohaniawan Kristen yang memang bertugas di rumah sakit itu juga. Oke. Kemudian di beberapa kejadian, ini saya sih melihat di televisi ya, di Iya. film-film itu biasanya ada penjaga kamar jenazah atau ya penjaga kamar mayat di mana mayat tersebut belum dikuburkan selama beberapa hari. Nah, istilahnya menunggu ya, mungkin menunggu keluarga atau apa ya itu. Nah, kalau di ini sendiri di tempat Bapak bekerja sini, apakah Bapak pernah menjaga mayat tersebut sampai beberapa hari ya istilahnya itu? Untuk saat sekarang ini kami usahakan dalam waktu 1 kali 24 jam jenazah tersebut sudah dikuburkan seperti itu. Jadi Gitu. kalau yang untuk menunggu sampai malam itu biasanya memang ada petugas tersendiri gitu. Cuma dibantu dengan keluarganya. Kan di dalam itu bisa dibacakan Al-Quran seperti itu. Nah, untuk menunggu jenazah tersebut mungkin keluarganya mau membacakan Quran bisa di dalam dan disiapkan tempatnya seperti itu. Iya, berarti bukan dari lagi orang. Ada lagi. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, kenapa sih jadi mayat itu tidak langsung dikuburkan ya, tapi tadi aturan di situ ya harus 24 jam. Tapi ada permasalahan apa sehingga tidak sesegeranya istilahnya seperti itu? Biasanya karena proses persetujuan dari keluarga yang ada di luar daerah, kebanyakan yang ada di luar daerah. Karena kan proses pengiriman itu agak lama. Karena jenazah tersebut biasanya diproses di sini, dan untuk proses pengiriman lewat pesawat atau apa itu yang bikin lambat gitu. Oh, berarti pernah kejadian istilahnya bukan orang asli sini ya mau dikuburkan? Kebanyakan memang pendatang gitu. Oh, seperti itu. Oke, baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Setelah iklan berikut ini kita akan lanjutkan obrolan kita mengenai proses memandikan jenazah. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di program Berbagi Kisah. Kita lanjutkan obrolan kita ya. Ini ya biasanya kan di rumah sakit itu setiap hari ada jenazah yang dimandikan atau bagaimana? Boleh siapa yang mau menjawab? Boleh? Memang pada dasarnya setiap hari ada jenazah di rumah sakit. Kan tetapi apabila ada keluarganya, misalkan dirawat inap itu ada keluarganya lengkap aja kan, biasanya mau dibawa pulang aja gitu. Jadi didata aja di kamar jenazah dan terus langsung dibawa pulang ke kampungnya. Berarti istilahnya tidak semua jenazah sebenarnya yang
istilahnya prosesnya di ini kayak Iya, dimandikan tidak dan semua. dikafani di sana. Oke. Tidak semua. Tergantung persetujuan dari pihak keluarga tadi. Iya. Oke. Kemudian kalau tidak ada jenazah yang dimandikan, nih misalnya walaupun tadi disebutkan ada ya, Iya. tapi siapa tahu kan dalam beberapa ini ada yang tidak dimandikan atau tidak diindikan di pemulasarannya tadi, itu tugas Mbak sama Bapak ini apa? Kalau saya pribadi, kalau seandainya tidak ada jenazah, pertama pembersihan ruangan, itu pertama. Kedua, pengadministrasian. Jadi kita menginput data-data yang memang belum terinput, jadi kita merapikan. Tugas saya kok. Kalau saya sendiri kan karena memang memiliki tupoksi yang berbeda sebagai rohaniawan Islam, jadi apabila tidak ada jenazah di ruangan tersebut, kami keliling ke ruangan-ruangan rawat inap untuk mengunjungi pasien-pasien, memberikan motivasi seperti itu, ataupun mengajarkan tata cara sholat ketika sakit. Itu adalah salah satu perintah dari atasan kami juga. Kemudian kerja nih ya di bagian pemulasaran jenazah itu apakah memang sewaktu-waktu dalam artian terjadwal ketika ada mayat saja atau memang dari pagi nih sampai malam jadwal gimana? Kalau itu sebenarnya kita memang ada yang standby di sana. Apabila sudah habis jam kerjanya, karena kebanyakan saat ini kan jam kerjanya dari pagi sampai siang, seperti siang. sampai jam 3. Lewat dari jam itu kami tetap standby, tapi lewat on call seperti itu, ditelepon. Dan kembali lagi kalau memang ada mayat saat itu kami kembali lagi ke rumah sakit. Berarti tidak ada istilah sip-sipan ya. Pokoknya jam kerja dari pagi sampai jam 3. Iya. Setelah itu ya on call. Nih saya boleh nanti siapa saja yang menjawab terserah atau dua-duanya juga boleh saling menambahkan. Orang yang meninggal di rumah sakit itu pengennya dari rumah sakit saja, misalnya menanganinya langsung semua tinggal terima bersih lah istilahnya. Itu memang ada persetujuan pasti ya, atau memang ada secara administrasi atau Kalau untuk itu persetujuan dari keluarga itu harus Kak. Terus nanti ada pengadministrasian. Kalau sudah setuju dari keluarga, mungkin jenazah yang dimandikan di rumah sakit itu apakah memang lebih sering jenazah yang memang perlu penanganan khusus, misalnya yang pasien COVID atau yang istilahnya penyakitnya ya istilahnya menular lah, anggap seperti itu, atau memangnya tadi atas permintaan keluarga saja? Untuk pasien COVID kemarin itu apabila ada yang meninggal maka wajib harus di rumah sakit, ya. tidak boleh dimandikan di kampungnya atau di desanya, karena itu sangat menular pada saat itu kan. Untuk saat ini kan sudah berkurang gitu. Jadi kami yang bertugas di situ harus ya, memang standby untuk melakukan pemulasaran COVID ini. Tapi untuk yang menular itu situasional aja. Kalau dari permintaan keluarga minta dimandikan, ya kami yang memandikan. Tapi apabila mau dibawa pulang, misalkan ada rukun kematiannya di kampung tersebut kan mungkin di situ saja mengerjakannya gitu. Boleh. Jadi kembali lagi tadi pada izin lah istilahnya ya dari keluarga, walaupun yang COVID tadi kan ya wajib di situ ya. Oke. Terus terkait dengan jenazah yang perlu penanganan khusus, itu apa saja biasanya tindakan yang dilakukan? Kalau untuk kami pribadi biasanya kami semua petugas pemulasaran jenazah itu wajib memakai APD level 1 itu yang lebih lengkap.
Kalau untuk jenazah yang biasa, ya level yang di bawah aja, yang pakai apron ataupun sarung tangan, tutup kepala, sepatu boot sudah cukup itu. Ada tidak selain itu lagi atau mungkin ada tambahan dari Mbak Hana? Kalau untuk jenazah yang memang Yang istilahnya jenazah yang perlu penanganan khusus ya. Tadi terkait dengan COVID misalnya, atau mungkin ada sesuatu istilahnya itu ada tidak? Kalau untuk jenazah kita memang bermacam ya kayak mohon maaf ada yang memang tidak misalnya kayak rusak gitu. Penanganan pertama kita menjahit dulu Kak. Ya jadi kita harus dirapikan dulu, baru kita membersihkan. Kalau untuk jenazah yang memang mau dikirim ke luar kota, kita harus ada aturannya, yaitu menggunakan kita formalin dulu supaya dalam pesawat itu dalam keadaan tidak berbau ibaratnya. Nah itu yang mengasih formalin, menjahit itu apakah memang dari ini petugas pemulasaran atau dari perawat itu? Atau seperti apa? Kalau di pemulasaran itu ada satu orang perawat, Oh ada. wajib ada. Wajib ada. Jadi yang melaksanakan tindakan Medis, penjahitan, ya. melaksanakan tindakan memasukkan obat ke dalam tubuh mayat itu memang dari perawat. Oh dari perawat Ya. juga. Oke. Kemudian ini kembali ke Pak Hamsul ya. Informasinya Bapak ini pernah ya meraih juara pertama pegawai terbaik kategori non-kes ya, Ya, non-nakes ya, non-nakes, tingkat provinsi pada saat pandemi COVID. Bisa diceritakan Bapak bagaimana mendapatkan prestasi tersebut? Kemarin itu dari manajemen rumah sakit menunjuk beberapa orang yang ada di rumah sakit khususnya yang untuk menangani pasien COVID itu, termasuk kami di bagian pemulasaran jenazah. Disuruh membuat esai, lalu diserahkan ke bagian dinas kesehatan provinsi, dan alhamdulillah pada saat itu kami terpilih satu-satunya dari Tabalong untuk mewakili provinsi ke tingkat nasional pada saat itu. Tapi sayangnya dari seluruh Indonesia itu terpilih kan 200 orang. Karena masih masa pandemi itu masih berlanjut pada saat itu, jadi cuman 20 orang saja yang bisa bertemu dengan 60 orang kalau tidak salah, 60 orang yang bisa bertemu sama Pak Jokowi dan Menteri Kesehatan. Bertemu langsung Bertemu ke langsung Jakartanya di sana, ya pada saat itu. Dan yang sisanya itu cuman lewat daring aja. Oh lewat daring, oke. Itu tahun kapan Pak? Pandemi COVID kan lumayan lama nih, berapa tahun? Kemarin pada bulan September tahun 2021. 2021 Iya. ya. Ya, kalau sekarang kan sudah setahun. Setahunnya luar Yang biasa lalu. tuh. Walaupun tidak bertemu secara langsung tapi bisa bertemu lewat ini ya, lewat daring ya, Zoom. Oke, saya ke Mbak Hana. Mbak Hana seorang perempuan yang muda lagi, sendiri lagi ya di sana ya, sendiri lagi. Pada saat proses pemulasaran jenazah itu biasanya siapa yang membantu, Mbak? Kalau untuk khusus perempuannya kayak pribadi. Oh, Tapi kalau untuk pengangkatan jenazah itu ada bapaknya membantu. Kalau untuk mohon maaf pembersihan bagian dubur memang pribadi gitu. Luar biasa Mbak sendiri Mbak ya. Luar biasa. Oke pemirsa, setelah ini saya akan bertanya lagi mengenai pengalaman menarik dari narasumber kita dalam profesinya sebagai petugas pemulasaran jenazah. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Melanjutkan obrolan ini tentang cerita dan pengalaman menarik ya. Ini saya mau dengar dari semuanya, jadi satu-satu. Oke, dari mungkin Mbak Hana dulu ya. Ada tidak cerita yang menarik yang bisa dibagi kepada pemirsa selama bekerja sebagai seorang pemulasaran jenazah? Cerita menariknya Masya Allah banget ya Kak ya. Masya Allah banget ya. Masya Allah. Pada saat berhadapan langsung sama jenazah, yang kita rasakan
sama saya itu bukan tentang takutnya seperti apa, tapi membayangkan dosanya. Kita kan manusia ya Kak ya. Pada saat berhadapan langsung sama jenazah, yang kita ingat adalah pertama orang tua kita di rumah, kedua teringat dosa yang Masya Allah bertumpuk ya ibaratnya Kak. Itu kisah yang Masya Allah banget di umur 21 tahun berhadapan langsung sama jenazah. Semoga pengalaman ini selalu ada gitu dan semoga bisa tetap bekerja di pemulasaran jenazah. Jadi istilahnya itu sebagai pengingat kita ya. Suatu saat kita pasti ke situ juga akhirnya. Terus kalau Pak Hamsul sendiri? Untuk pengalaman di pemulasaran itu ya sebenarnya tidak menyangka ya di awalnya karena berbeda dengan harapan seperti itu. Kita belajar dulu kan untuk pemulasaran jenazah itu secara teori, tapi tidak berharap sebenarnya menjadi tenaga pemulasar. Tapi karena Allah Ta'ala yang berkehendak, akhirnya ya kita bertempat di sini dan kita jalankanlah dengan sesungguh hati seperti itu. Nah, untuk pengalaman mengenai mayat sendiri, saya sebenarnya penasaran dengan perkataan orang-orang lain, katanya apabila pertama kali memandikan mayat itu ya biasanya di rumah itu gayung bisa getok-getok sendiri kan, ada yang menakutkan lah hal-hal seperti itu. Tapi sampai saat ini kan tidak ada, tidak pernah gitu, tidak pernah kejadian seperti itu. Jadi sampai sekarang belum ditemui dan Belum mudah-mudahan ditemui. tidak ya. Mau bertemu ya, mau mendengarnya. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan tidak. Oke. Kemudian Mbak Hanani walaupun masih terbilang baru ya, istilahnya 1 tahun ya, Oktober kemarin, itu pengalaman, tadi bercerita pengalaman pribadi ini dalam tanda ini, istilahnya ada tidak ya, apa istilahnya mistis atau apa? Kalau mistis, alhamdulillah Jangan ya. Dan alhamdulillah nggak ada juga Kak yang mistis-mistisnya. Kalau Pak Hamsul sendiri? Kalau kemarin mungkin entah karena salah dengar aja atau apa ya, pada saat itu kan saya lagi ngetik di ruangan jenazah itu. Di ruangan jenazah? Ya, di ruangan. Saya telepon teman sesama petugas jenazah. Saya telepon. Saat ditelepon itu tiba-tiba ada suaranya kan di samping, di belakang sambil jalan gitu nah. Ada jalan, batuknya pun saya kan kenal gitu nah, bahwa yang ditelepon ini suaranya ya itu gitu nah, suara batuknya sama jalannya gitu masuk. Jadi saya bingung, langsung saya tutup teleponnya, saya cari keluar, nggak ada orangnya gitu. Saat itu apa? Istilahnya kaget atau Ya apa ya? Saat langsung, itu gimana? enggak juga mah kaget atau cuman agak merinding aja gitu. Dan saat itu Sendirian. Malam atau siang? Sore sebenarnya, Oh, sore. sore menjelang senja lah itu. Jelasnya, tapi bisa teratasi ya. Iya. Oke, wah, kalau saya bisa kabur langsung itu. Oke, ini mohon maaf saya tanyakan, apakah Mbak atau Bapak pernah memandikan jenazah yang kondisi ininya istilahnya ya apa ya? Ya bahasa kasarnya agak kurang lah istilahnya seperti itu ada. Pernah Pak ya. Ya pernah. Terus Cara penanganan kami dijahit. Dijahit dulu, dirapikan dulu Kak, baru dimandikan seperti biasa. saat itu ada perasaan apa? Ngeri sih Kak. Iya. Karena kan organ tubuh manusia ada yang sedikit lepas gitu. Jadi ya penanganan pertama adalah dijahit dulu, baru dirapikan dulu, baru kita mandikan sesuai dengan syariat Islam. Sama ya, Pak Hamsul. Kalau kami memang ada yang mengalami orang yang menemukan orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan yang tidak utuh seperti itu, dan memang harus penanganannya seperti kata Mbak Hana tadi kan harus dijahit. Ada juga yang meninggalnya itu karena tenggelam, baru 3 hari baru ditemukan. Nah itu kan kondisinya memang sudah bengkak besar gitu kan, dan juga baunya ya luar biasa.
Nah itu memang kita agak susah lah memandikannya, jadi disiram dibersihkan aja seperti itu. Karena apabila kita sentuh itu sudah hancur seperti itu. Sudah hancur. Jadi pernah juga Pernah. ya seperti itu. Dan itu beberapa kali lah. Terus kalau untuk dikafaninya? Kapaninya ya biasanya seperti biasa aja, Biasa cuma aja. kami tambahkan yang harum-haruman gitulah, agar enggak terlalu keluar baunya itu. Hal apa yang Bapak dan Mbak dapat petik selama bekerja di pemulasaran jenazah? Ya, boleh Bapak dulu atau Mbaknya boleh, terserah siapa dulu. Sweet boleh lah, atau pimpa dengan saya boleh. Hikmahnya ya Kak ya, bekerja di pemulasaran jenazah, kembali ke awal tadi, hikmahnya kita mendapat pengalaman hidup lagi nih. Iya. Jadi pada saat ada keluarga nangis lah ya Kak ya, jadi kita teringat lagi nih, Masya Allah ini dosa lagi nih, melihat orang meninggal. Hikmahnya memperbaiki diri lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarinnya. Apalagi kebanyakan yang meninggal adalah orang tua ya Kak ya, jadi teringatlah sama orang tua di rumah. Jadi hikmahnya adalah pada saat menghadapi mayat, memperbaiki diri jauh lebih baik lagi. Belajar memperbaiki diri ya. Oke. Kalau Pak Hamsul sendiri? Kalau umur kita tidak ada yang tahu ya, bahkan detik ini ataupun 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, hari esok kita tidak tahu bakalan seperti apa. Jadi ya kita ini harus bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan engkau mati besok seperti itu. Nah jadi ya kita sadar diri lah, jangan ibaratnya hindarilah maksiat-maksiat ataupun hal-hal yang sekarang lebih menonjol kan di medsos itu banyak hal-hal yang kadang kita baca saja sudah menimbulkan maksiat seperti itu. Nah, mungkin itu saran-saran dari kami juga untuk para pemirsa di sini. Oke, pertanyaan terakhir ini buat Mbak dan Bapak. Pesan, kalau tadi Pak Hamsul sekaligus pesan terakhir ya sudah ya tersampaikan. Nah, dari Mbak Hana sendiri apa itu pesan kepada pemirsa dan juga saya pun mengambil banyak pesan Mbak dari ini. Pesannya buat remaja dan kaula muda, jangan takut untuk mencoba hal baru. Kita pastinya akan kembali ke yang atas, dan jangan pernah takut untuk memandikan jenazah, dan kalian juga harus bisa gitu. Karena untuk di kampung juga kebanyakan orang tua ya Kak ya, jadi remaja itu, tangan remaja itu penting untuk di kampung, dan jangan pernah takut gitu loh untuk memandikan jenazah, karena kita sama-sama manusia, pasti kita akan kembali ke atas. Ya, karena tadi kematian tidak pandang usia tadi ya, seperti Pak Hamsul bilang tadi. Oke, mau ada tambahan Pak Hamsul? Ada lagi pesan buat pemirsa? Ya, untuk rekan-rekan sekalian, mungkin patut dicoba untuk belajar memandikan jenazah, mengapani jenazah, karena ya memang ilmu seperti itu sekarang sudah ditinggalkan ya, sudah mulai susah dicari di kampung. Ibarat kata kita cari ke sana, cari ke sini, mungkin segelintir orang saja yang mau gitu. Dan itu pun mungkin mereka meminta upah seperti itu. Nah itu susahnya. Jadi lebih bagusnya itu kita yang bisa, dan kita yang apabila ada keluarga kita yang meninggal, kita yang memandikannya. Dan itu lebih disuruh dan disunahkan oleh Rasulullah seperti itu kan. Pemirsa, menarik sekali perbincangan pada episode kali ini, tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hamsul dan Mbak Rohana sudah berhadir ke studio kami di tengah-tengah kesibukan ya istilahnya. Luar biasa, alhamdulillah. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.